Oke, selamat pagi. Pagi ini rencana Sertim akan ajak kalian ke satu tempat mata air. Mungkin kalian pernah tahu di dekat rumah Sertim, jalan-jalan pagi ya, sambil merenungkan firman Tuhan. Oke, yuk ikut Sertim ya. Tuhan sepanjang masa. Oke, kita udah nyampe mata air kecil di desa. Ya, ini namanya Sendang Sikere di daerah Ngalian. Kecil. Kenapa air ada? Nih, karena pohonnya besar, sehingga air tertampung di bawah sini. Di sebelahnya ada sungai kecil juga. Nah, gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Semalam Sertim merencanakan perjalanan ini karena sekalian olahraga pikirnya. Tapi Sertim juga nggak tahu apakah akan berhasil atau tidak, karena ini musim hujan, jadi nggak tahu pagi ini bisa berangkat atau nggak. Kalau hujan ya nggak jadi berangkat. Saya bersyukur pas pagi ini bisa sih. Nah, teman-teman, tidak semua rencana dalam hidup kita ini bisa dilaksanakan. Kadang ada hal yang terjadi sehingga kita tidak bisa melaksanakan rencana kita. Kita pengen A, tapi nggak bisa. Karena satu hal, Sertim pengen jalan pagi ini, kalau hujan ya nggak bisa. Nah, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu masa depan kita. Hidup itu berawal dari masa lalu, berakhir di masa depan. Tapi nggak ada satupun manusia yang tahu masa depannya. Tapi ada satu pribadi yang ngerti banget masa depan setiap kita. Pribadi yang sangat berkuasa, yang berkuasa atas segala alam semesta, sehingga dia tahu masa depan kita seperti apa. Nah, teman-teman, kita yang nggak tahu ini, kita yang nggak tahu masa depan ini, kita perlu berserah sama Tuhan. Kita perlu berserah pada satu pribadi ini, yaitu Tuhan. Ada satu ayat dalam Ayub 42
ayat yang kedua. Yuk kita baca. Ayub 42 ayat yang kedua. Mau buka Alkitabnya, kita baca di Ayub 42 ayat yang kedua. Banyak nyamuk di sini, man. Ini hutan, tapi juga hutan apa namanya, hutan rakyat juga. Jadi ada perkebunan ini, kayak di belakang kita ini ada kebun pisang. Udah kebuka ya. Ayub 42 ayat yang kedua sudah semua dapat. Bentar. Ya, ini Ayub 42 ayat yang kedua ya. Begini firman Tuhan. Aku tahu, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub mengerti, menyadari, dan mengenal Tuhan sebagai pribadi yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia menciptakan alam semesta dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Dia berkata ada, maka semua ada. Nah sekarang, setelah mengalami semuanya, setelah mengalami kesusahan yang terjadi dalam hidupnya, kehilangan anak-anaknya, mengalami penyakit, semua harta kekayaannya hilang, ditinggal istrinya, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan perhatikan apa yang dikatakan Ayub berikutnya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, Ayub bilang, tidak ada rencanamu yang gagal. Sebagai pribadi yang berkuasa, rencananya tidak ada yang gagal. Nah teman-teman, rencana adalah sesuatu yang akan terjadi. Seperti kemarin, seperti merencanakan ke sini, rencananya ke sini. Rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Seperti tadi lagu yang berkata tentang gembala yang baik. Rencana Tuhan adalah memberikan damai sejahtera. Rencana Tuhan adalah membawa kita sebagai domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Itu rencananya. Tapi kadang-kadang dalam rencana Tuhan ada jalan yang harus kita lalui. Ada lembah kelam yang harus kita lalui. Jadi mari kita bedakan antara rencana dan cara. Rencana Tuhan dalam hidup kita, hidup sertim, kamu, teman-teman semuanya, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi supaya rencana itu terjadi, supaya rencana sertim untuk ngajak teman-teman ke mata air ini bisa terjadi, maka sertim harus berjalan, harus melalui hutan yang dilalah tadi malam itu, yang kebetulan tadi malam habis hujan sepertinya, jadi jalanan becek, banyak nyamuk, ya, nggak jelas jalannya di mana. Sertim harus melalui itu untuk sampai ke tujuan, untuk sampai rencananya digenapi. Nah, dalam hidup kita juga sama. Tuhan punya rancangan damai sejahtera, tapi kadang-kadang jalannya itu nggak enak. Rencana Tuhan bagi domba-dombanya adalah padang rumput yang hijau. Mazmur 23 mengatakan. Tapi kadang-kadang setelah padang rumput yang sini nih habis, maka kan dia janji nih, aku akan bawa kamu ke padang rumput yang hijau. Kalau di sini habis, masa bertahan di sini? Kan nggak, harus dibawa ke sisi yang ini. Tapi dari yang sini ke sini itu ada perjalanan. Perjalanan dari padang rumput yang sudah habis menuju padang rumput yang hijau lagi. Nah, dalam perjalanannya ini kadang-kadang teman-teman melalui yang namanya lembah kelam. Nah teman-teman, mari kita belajar untuk percaya sama Tuhan, percaya sama rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Mungkin sekarang nggak enak, jalani dan percaya, tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, kembangkan dalam hidup kita prasangka baik. Jangan gampang curigaan sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak satupun rencana Tuhan yang gagal. Amin. Jika teman-teman percaya, mari kita tundukkan kepala, kita renungkan ini, tidak hanya renungkan, tapi kerjakan itu. Tetap percaya dalam apapun juga. Buat masa depan kita yang sepertinya semakin suram, percaya bahwa Tuhan merancangkan hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Walaupun jalannya tidak mudah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami nggak ngerti masa depan kami, tapi kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera atas hidup kami.
Tuhan pimpin kami tak percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan masa dan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa, biar Tuhan yang berkuasa tuntun kami, ajari kami tetap percaya dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin.